buatan Yahudi. Indomaret Yahudi, Telkomsel Yahudi, Alfamart Yahudi, Aqua Yahudi. Masya Allah, ini loh produknya Yahudi, coba. Dan kita nggak bisa menghindar dari itu. Kenapa? Salah satunya di California itu ada satu kota, bagus banget. Ada sekitar saya hitung 20 hampir 30 kursus belajar. Kursus matematika, kursus fisika, kursus dasar, termasuk kursus musik Beethoven, Mozart. Kalau di Indonesia yang memenuhi kursus itu kita di sini, pelajar, mahasiswa. Di sana yang memenuhi kursus itu ibu-ibu hamil. Coba, kok bisa? Kok ibu-ibu hamil? Karena orang Yahudi paham dengan ajaran Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Coba, lah kok bukan kita? Jadi ibu-ibu hamil itu belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, belajar musik, agar bayi yang dikandungnya itu nanti ahli Al-Quran. Mungkin paling tidak ibu-ibu kalau punya putra putri yang sedang hamil gitu, minimal murotal Quran, dikhatamkan Quran saat hamil itu 3 atau 4 kali ya, maka insya Allah akan diberi kemudahan menghafal Quran karena sudah diajarkan di sejak kandungan. Coba, kenapa Yahudi? Yang kedua misalnya, kenapa mereka kaya raya? Perusahaan-perusahaannya jangan tanya, Toyota Foundation, Ford Foundation, Jarum sudah milik Yahudi, BAT sudah milik Yahudi, Sampurna milik Yahudi, Gudang Garam milik Yahudi, sambungan rokok itu milik Yahudi. Dan di dunia juga begitu, bukan hanya Masya Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau kamu pengen kaya, zakat. Kata Rasulullah. Dan mereka yang mengamalkan, mereka tidak menyebutnya zakat, tapi menyebutnya CSA. Orang Yahudi itu paling suka bersedekah. Karena itu mereka kaya karena suka bersedekah. Ini kan hikmah Al-Quran. Saya khawatir justru kita ini yang menghafal Quran, kita yang memahami Al-Quran, tapi kita tidak mendapatkan hikmah. Hikmahnya kok justru orang yang Yahudi. Nah, ini sekedar pelajaran bagi kita. Para jamaah sekalian, Aisyah ketika ditanya akhlak Al-Quran, Aisyah menjawab, akhlak Al-Quran Nabi Muhammad itu, akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam diri Muhammad itu terdapat akhlak yang terpuji. Saya ingin mengajak para jamaah untuk meneladani Rasulullah dengan nuzulul Quran ini. Rasulullah pernah berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, khairukum li ahlihi, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah itu mboten remen kali tiang jaler ingkang kasar. Rasulullah itu romantis, sangat romantis. Rasulullah tidak pernah manggil istrinya Aisyah dengan namanya, tapi dengan nama kesayangan, ya Humairah, wahai si pipi merah. Coba, mesra banget bu. Nah, suatu kali Rasulullah itu kan punya kebiasaan dibuatkan minum oleh istrinya, dan setiap dibuatkan minum oleh Aisyah atau istri-istri yang lain selalu disisakan separuh, yang separuh diminum, yang separuh diminum istrinya. Dan Aisyah ketika minum di gelas Rasulullah persis di bekas bibirnya. Wah, ini untuk menumbuhkan sakinah mawaddah warahmah, persis di bekas bibirnya. Nah, suatu kali Rasul dibuatkan minum, tapi oleh Rasulullah tidak disisakan, dihabiskan semua. Nah,
Aisyah yang biasanya menghabiskan sisanya, loh kok dihabiskan? Dia bilang, ya Rasulullah, kenapa minumannya dihabiskan? Mana bagianku? Mana buatku? Terus Aisyah pergi lagi ke dapur, bikin minuman yang sama. Sampai di dapur Aisyah kaget. Ternyata gulanya habis. Yang disajikan kepada Rasul tadi bukan gula, tapi garam. Kenapa oleh Rasul dihabiskan? Karena Rasul tidak ingin Aisyah kecewa. Rasul kalau suka beliau tersenyum, kalau tidak suka diam. Nah, ibu-ibu, besok bapak diuji. Buka, dibuatkan minuman dari garam. Kalau dihabiskan, berarti bapak-bapak masih sayang. Tapi kalau gelasnya dibanting, berarti sama seperti saya. Coba. Itu Rasulullah. Masya Allah. Jadi jangan dikira Islam itu hanya sholat, hanya puasa. Enggak, yang begitu-begitu itu yang kadang-kadang kita lupa. Al-Iyad, salah seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, pernah berkata, aku belajar selama 50 tahun. Aku belajar ilmu selama 20 tahun, dan aku belajar akhlak atau adab 30 tahun. Adab. Nah, sekarang ini banyak sekali adab yang dilupakan. Para ulama salaf itu ketika mereka berbeda pendapat, yang didahulukan adalah adab, akhlak, bukan saling mencela, bukan saling mentahzir. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya berbeda pendapat sebanyak 5.479 ikhtilaf. Coba, 5.479 ikhtilaf. Yang paling terkenal adalah ikhtilaf tentang kunut subuh. Imam Syafi'i berfatwa sholat subuh harus pakai kunut. Imam Malik berfatwa sholat subuh tidak pakai kunut. Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i diundang ke Kufah menggantikan gurunya yang wafat selama 3 bulan. 3 bulan di Kufah itu Imam Syafi'i sholat subuh jadi imam tidak pakai kunut. Santri-santrinya bingung, Imam Syafi'i, biasanya jenengan ini kan pakai kunut, ini kok sudah 3 bulan tidak pakai kunut. Ini qaul jadid dan qaul qadim. Apa kata Imam Syafi'i? Ini masjid guruku, beliau berfatwa tidak pakai kunut. Apakah aku tidak boleh menghormatinya? Coba. Saling menghormati. Buya Hamka tahun 75 bersama Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU, diundang ke Mekah oleh Raja Faisal saat itu. Buya Hamka berfatwa sholat subuh tidak pakai kunut. Nah, saat itu ketika di bandara, Buya Hamka dipersilahkan menjadi imam. Tiba-tiba beliau pakai kunut. Lalu Pak Harun bertanya, Buya, kok pakai kunut? Apa jawaban Buya? Di belakangku ada Kiai Haji Idham Khalid. Apakah tidak boleh aku menghormatinya? Coba. Saling menghormati, saling menghargai. Jadi ikhtilafiyah itu sesuatu yang biasa. Kita tidak perlu memperbesar. Umat Islam kita habis kalau kita terus bertengkar seperti itu. Para jamaah sekalian, saya lanjutkan lagi bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau sedang puasa sunnah. Ketika beliau puasa sunnah, musim paceklik, zaman disebutkan begitu, musim paceklik. Umat Islam diboikot oleh Quraisy. Boleh lari tidak makan, perutnya diganti batu. Buka, selesai. Ada salah seorang yang bernama Nu'man, atau juga dengan Abdullah. Rasulullah berkata, ini Nu'man, aku sangat cinta banget sama dia. Abu Bakar bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena dia bisa bikin aku ketawa. Jadi Rasulullah untuk ketawa. Jangan dikira kalau Rasulullah tidak tertawa. Nah, saat itulah
kemudian buka sholat maghrib selesai, kemudian berbuka. Nu'man pesen 2 makanan, 2 bungkus. Setelah beliau memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, aku pesen 2 bungkus makanan. 1 buatmu, 1 buatku. Jangan tanya sukacitanya Rasulullah. Sudah 3 hari tidak makan, kecuali minum, dan beberapa kurma kering. Ini diajak makan oleh sahabatnya Nu'man. Belum makan, Rasulullah sudah berdoa untuk Nu'man. Ini sahabat yang penuh pengertian. Yang lainnya enggak. Habis makan selesai, Rasul berdoa lagi, jaza, wes macam-macam. Apa kata Nu'man? Loh, Rasulullah mau kemana? Lah makanya sudah selesai. Apa kata Nu'man? Lah ini belum dibayar Rasulullah. Coba, Rasulullah kon bayar. Ini saya paling beladus, tapi Rasulullah suka. Kalau Abu Bakar formal, Abu Bakar, Umar, Utsman itu formal. Pertanyaannya mesti tentang ibadah. Nu'man ini enggak. Mungkin saya niru mana saya. Kalau niru Abu Bakar kok keduren menurut saya ini. Saya tak niru Nu'man salah. Nu'man itu juga berkata kepada Rasulullah, saya ini kalau sholat oke lah, puasa juga iyalah, Senin Kemis juga dikit-dikit ya. Tapi ada satu kebiasaan yang saya tidak bisa meninggalkan ya Rasulullah. Apa itu Nu'man? Minum, mabuk. Rasulullah Nu'man itu mabuk. Jadi di setiap ba'da Jumat dia menyediakan punggungnya di rambi masjid untuk dipukul 80 kali. Ada yang dicampur dengan kopiah, dengan sorba, dengan sandal. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari mencampur sambil melangkah. Laknatullah. Oh, dikandar bolak-balik. Coba gitu lah. Rasul dengar, siapa tadi yang melaknat? Abu Dzar menjawab, aku ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasul bersumpah, wallahu biyadi binafsi, sungguh yang jiwaku berada di tangannya, ahabbulillah wa rasuli. Nu'man ini mencintai Allah dan Rasulnya. Coba. Nah, ini Bapak Ibu sekalian barangkali juga menjadi iktibar, ibroh bagi kita, agar ketika ada sahabat, ada kerabat, ada jamaah yang kebetulan hilang, jangan dicela. Yang kebetulan ya repot-repot sedikit lah, melenceng-melenceng sedikit gitu, kan biasa loh gitu. Jangan dicela, jangan disesatkan. Lama tidak masuk masjid, tahu-tahu masuk masjid kok dungaren, wis akhirnya mulai kena kok dungaren terus mulai. Coba ini kan persahabatan itu Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Ini hikmah-hikmah yang seringkali kita lupakan. Rasulullah itu sangat toleran, sangat toleran. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat malam yang paling baik itu kapan? Akhir malam. Umar bertanya, ya Rasulullah, sholat malam yang paling baik kapan? Awal malam. Coba. Kenapa? Karena Rasul tahu siapa yang tanya. Ini Abu Bakar itu seken, istiqomah, mesti akhir malam. Tapi Umar itu model kayak kita, turu bleksek. Lah wong model bleksek timbangannya niat akhir malam tapi tidak keturutan, kan lebih baik sholat di awal malam. Kita niat terus di akhir malam, tapi seben malam bangun cuma ke kamar mandi, buang air kecil, tidur lagi. Nah, kalau model seperti itu ya kayak model Umar aja. Di awal malam habis Isya seperti ini. Ini kan sebetulnya tidak apa-apa dilakukan setelah Ramadan juga tidak apa-apa. Daripada akhir malam, tapi tidak keturutan, tapi kan yang mending, yang penting pahala niat. Nah, ini bagaimana sebetulnya Rasulullah itu sangat-sangat, beliau juga ahli pendidik lah. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayul a'malu afdol, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Rasul menjawab, jihad fisabilillah. Besoknya ditanya lagi, ayul a'malu afdol, amalan apa yang paling baik?
birrul walidain. Ditanya lagi, ayul amalu afdol, amalan apa yang paling baik? Haji mabrur. Amalan apa yang paling baik? Sedekah jariyah. Coba. Satu pertanyaan dijawab dengan jawaban berbeda-beda. Kenapa? Karena Rasul tahu siapa yang tanya. Seorang pemuda gagah, pinter nunggang kuda, pinter memanah, bertanya, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Jihad. Datang lagi, di rumahnya ada orang tua yang perlu dirawat, birrul walidain. Datang lagi, orang kaya pelit, sedekah jariyah. Datang lagi orang mampu tidak pergi haji, haji. Coba. Nah ini nih bagaimana kelenturan Rasulullah SAW itu di dalam beragama. Maka para jamaah sekalian, ini adalah sebuah hikmah bahwa kita harus kembali kontak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kan begini. Tahun 1879 ada dua orang syekh dari Al-Azhar. Yang pertama Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Syekh Rashid Ridho. Diundang di Sorbonne, Prancis, di sebuah kolokium. Saat itu ratusan filosof, ratusan cendekiawan di dunia berkumpul. Syekh Abduh berpidato tentang bagaimana hebatnya Islam. Dia mengatakan di dunia ini tidak ada agama yang sempurna seperti Islam. Tidak ada agama yang punya kitab suci sehebat Al-Quran. Tidak ada di dunia ini agama yang punya konsep teologi seperti Islam. Tidak ada ajaran-ajaran agama yang hebatnya seperti Islam. Semua terdiam karena mengakui. Reneng kemudian bertanya, wahai Syekh, saya percaya memang di dunia ini tidak ada agama yang hebat seperti Al-Quran, yang punya kitab suci seperti Al-Quran, yang punya nabi seperti Muhammad. Tidak ada. Tapi tolong tunjukkan kepadaku di mana di dunia ini ada komunitas Islam seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Syekh Abduh terdiam. Enggak ada. Kemudian dia balik lagi pergi ke Mesir. Sampai di Al-Azhar dia berpidato yang sama. Di Prancis aku tidak melihat umat Islam, tapi aku melihat Islam ada di Prancis. Yang kompetitif, yang disiplin, yang produktif, yang suka membaca, yang bekerja keras, yang pemaaf. Tapi di Mesir aku tidak melihat Islam, tapi aku melihat umat Islam ada di Mesir yang malas, yang suka bertengkar, yang suka berselisih, yang tidak produktif. Kemudian Syekh Rashid Ridho bertanya, limadza ta'akhir muslimuna yuqaddimuna bi ghairuhum. Kenapa umat Islam yang memiliki Al-Quran hebat, Nabi yang hebat, ajaran yang luar biasa, selalu kalah dengan umat-umat yang lain? Dijawab oleh Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Karena Islam ditutupi oleh kebodohan umat Islam sendiri. Nah inilah para jamaah sekalian, mari sekarang momen nuzulul Quran ini kita bukan saja membaca, kita bukan saja menghafal, tetapi kita juga bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil hikmah ajaran suci, kitab suci Al-Quran, agar kita kembali merebut kemenangan Islam. Itu yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Apa ada tanya jawab? Tidak ada nih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.